Bab 1. Latar belakang. 1. Peran strategi pertanian. Sektor pertanian merupakan pilar utama perekonomian nasional, penyediaan pangan, penerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat desa. 2. Potensi Sulawesi Tenggara. Provinsi ini kaya potensi tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultural. Komoditas seperti kakao, kelapa, jagung, dan hortikultural berpotensi menjadi unggulan lokal berdaya saing. Ketiga, paradoks kemiskinan. Besarnya potensi alam belum berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Studi Boni di Desa Waleale, Kabupaten Muna, lahan luas dan etos kerja tinggi. Namun, sebagian besar pertanian masih miskin akibat lemahnya manajemen usaha tani dan kelembagaan. Keempat, pentingnya pendekatan agribisnis dan kelembagaan. Pendekatan agribisnis memandang usaha tani sebagai sistem utuh dari hulu dan hilir. Keberhasilan agribisnis sangat ditentukan oleh kekuatan kelembagaan petani, kelompok tani, gapaktan, penyuluhan sebagai jembatan akses, modal teknologi dan pasar. Tujuan dan manfaat pengumpulan data. Tujuan yang pertama yaitu mengidentifikasi jenis dan potensi komoditas unggulan lokal di Sulawesi Tenggara. Kedua, menganalisis penerapan pendekatan agribisnis dan subsistem hulu hingga hilir. Ketiga, mengidentifikasi peran dan kondisi kelembagaan pertanian atau kelompok tani, gapaktan, penyuluhan. 4. Merumuskan langkah-langkah revitalisasi pertanian untuk kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan. Manfaatnya yaitu yang pertama, teoritis, memperkaya keilmuan agribisnis dan kelembagaan pertanian menjadi referensi penelitian sejenis. Kedua, pemerintah daerah, bahan pertimbangan kebijakan dan program revitalitas pertanian berbasis komoditas keunggulan. Ketiga, pertanian dan pelaku agribisnis, gambaran potensi pengembangan usaha tani untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Keempat, penguatan kelembagaan, dasar penguatan kapasitas kelompok tani, gapaktan, dan lembaga penyuluhan. Kelima, akademik, mengembangkan kemampuan analisis mahasiswa terkait revitalitas pertanian dan pengentasan kemiskinan. Bab 2. Profil narasumber. Itu ada Ibu Kalambe dan Ibu Marnia. Pelaksanaan wawancara. Pertama itu persiapan, penyusunan panduan wawancara terstruktur, 8 pertanyaan, pembagian peran tim, wawancara, pencatat, dokumentasi, persiapan alat rekam suara. 2. Pelaksanaan. Hari Jumat, tanggal 26 Juni 2026, jam 4, lokasi Pasar Simpang Kambu, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, pewawancara 13 mahasiswa, dan narasumber 2 petani. 3. Teknik wawancara. Wawancara semi terstruktur, seperti mengikuti panduan namun fleksibel. Seluruh jawaban direkam dengan seizin narasumber, berlangsung dalam suasana hangat, kondusif, dan terbuka. Pasca wawancara, ucapan terima kasih kepada narasumber, sesi dokumentasi foto bersama, data primer siap untuk transkripsi, reduksi, coding, dan analisis tematik. Hasil wawancara Ibu Marnia. Pertama itu komoditas unggulan utama, jagung paling unggul, ubi kayu juga ditanam, walaupun panen lebih lama, bisa untuk makan maupun dijual. Kedua itu hambatan utama usaha pertanian. Hambatan tetap ada, seperti modal dan pupuk yang mahal. Namun dengan adanya kelompok tani dan bantuan pemerintah, hambatan sedikit banyak bisa diatasi. Ketiga, ketahanan pangan dan kelembagaan. Pemerintah cukup membantu lewat subsidi pupuk dan bibit. Penyuluhan berkala membuat petani lebih paham teknik budaya. Kondisi pertanian 5-10 tahun terakhir sudah lebih baik. Dulu hanya tanam seadanya, sekarang sudah ada penyuluhan dan bantuan bibit sehingga hasil panen lebih bagus. Selanjutnya, peran pemerintah daerah cukup membantu. Program pupuk subsidi dan bibit unggul paling terasa manfaatnya. Penyuluhan juga membuat kami tahu cara tanam yang lebih baik. Harapan masa depan pertanian. Semoga petani di Sulawesi Tenggara bisa lebih maju dan pemerintah terus memperhatikan petani-petani yang ada. Hasil wawancara Ibu Kalambe. Pertama, komoditas unggulan utama, jagung dan sayur-sayuran, ditanam turun-temurun, hasilnya bisa dijual dengan harga lumayan, padi untuk dimakan sehari-hari. Selanjutnya, hambatan utama usaha pertanian, banyak. Pertama, modal untuk pupuk dan bibit sering kurang. 2. Lahan sempit dan kurang subur. 3. Teknologi tradisional, alat modern mahal. 4. Harga panen tidak menentu, kadang tidak sebanding kerja keras. Selanjutnya, ketahanan pangan di wilayah ini.
masih cukup baik, masih bisa makan dari hasil kebun sendiri seperti ubi dan bahan makanan lainnya dan kebutuhan pokok sehari-hari. Kondisi pertanian 5-10 tahun terakhir ada maju sedikit tapi banyak tantangan. Dulu hasil panen lebih banyak karena tanah subur, kini kadang turun karena cuaca tidak menentu dan pupuk mahal. Selanjutnya, akses teknologi dan sarana pertanian masih terbatas. Kebanyakan cara tradisional pupuk susah didapat, mahal, bibit unggul bantuan pemerintah tidak selalu cukup, traktor hanya sebagian kecil petani yang bisa pakai. Selanjutnya, harapan masa depan pertanian, harga hasil panen stabil, bantuan modal dan pupuk cukup, bibit unggul tersedia, alat pertanian modern agar pekerjaan lebih ringan dan pertanian lebih maju. Coding data dan identifikasi tema utama, komoditas keunggulan, jenis dan alasan keunggulan komoditas yang dibudidayakan, jagung sebagai komoditas utama dilengkapi sayuran, ubi kayu. Komoditas pertanian, perkembangan dan tantangan pertanian 5-10 tahun terakhir dan kemajuan tapi belum merata, tantangan cuaca dan kesuburan, hambatan usaha tani, kendala modal, lahan sempit dan kurang subur, akses teknologi terbatas, ketidakstabilan harga pasar. Peran pemerintah dan kelembagaan, program subsidi pupuk dan bibit unggul, penyuluhan pertanian, kelompok tani sebagai jembatan informasi, harapan petani, stabilitas harga panen, bantuan modal dan pupuk cukup, moderasi alat pemerintah terus diperhatikan. Alasan tematik. Pertama, komoditas unggulan, potensi dan karakteristik. Jagung menjadi komoditas utama yang disepakati. Kedua, informan. Komoditas ini dipilih karena dua faktor. Pertama, tradisi turun-temurun, dan dua, nilai fungsional ganda. Dapat dikonsumsi sendiri, ketahanan pangan keluarga, sekaligus dijual untuk pendapatan tunai. Strategi dua profesi. Petani di Sumatera secara sadar mengelola komoditas mereka dengan menyisihkan sebagian hasil panen untuk konsumsi keluarga atau keamanan pangan, dan menjual kelebihannya di pasar untuk memperoleh uang tunai. Ini mencerminkan kearifan lokal dan menjamin resiko ketahanan pangan. Kondisi pertanian, kemajuan yang belum merata. Pertama, kemajuan penyuluhan pertanian mulai hadir dan aktif. Selanjutnya, bantuan bibit unggul dari pemerintah tersedia. Selanjutnya, produktivitas sebagian petani meningkat. Ibu Marnia Baruga cenderung optimis. Tantangannya, penurunan kesuburan tanah di beberapa lahan, cuaca tidak menentu dan perubahan iklim, harga pupuk mahal, beban biaya yang meningkat. Ibu Kalabe Watu, banyak tantangan. Analisis tematik, hambatan struktural. Pertama, keterbatasan modal. Modal terbatas memaksa petani menggunakan cara produksi sederhana. Hasil kurang maksimal, uang untuk pupuk dan bibit sering tidak cukup. Petani tidak bisa meningkatkan skala usaha. Kedua, keterbatasan lahan dan kesuburan. Lahan sempit dan tanah kurang subur, seperti terutama di Pewatu. Penurunan kesuburan tanah berdampak langsung dan pada penurunan hasil panen. Luas lahan tidak menjamin produktivitas tanpa manajemen yang baik. Ketiga, rendahnya akses teknologi. Mayoritas petani masih menggunakan metode tradisional. Alat modern seperti traktor, mesin pengelola sangat terbatas dan mahal. Hanya sebagian kecil petani yang bisa mengakses. Informasi teknik bertani modern belum merata. Keempat, ketidakstabilan harga pasar. Sistem agribisnis subsisten hilir belum optimal. Harga panen fluktuatif dan sering murah saat panen raya. Kadang harga jual tidak menutupi biaya produksi. Kerja keras petani sia-sia. Analisis tematik, peran pemerintah dan kelembagaan. Program pemerintah yang dirasakan. Pertama, subsidi bibit unggul. Diakui kedua informan sebagai bantuan yang sangat membantu, namun tidak selalu mencukupi kebutuhan real. Kedua, pupuk bersubsidi. Program paling berdampak bagi petani, namun kuota sering tidak mencukupi sehingga petani tetap beli pupuk non-subsidi. Ketiga, penyuluhan pertanian. Dirasakan manfaatnya di Baruga. Petani tahu cara tanam lebih baik, namun belum merata keseluruhan wilayah. Watu belum merasakan. Keempat, kelompok tani. Di Baruga aktif membantu mengatasi hambatan. Di Pewatu belum disebutkan, mengidentifikasi kesenjangan kelembagaan antar kecamatan.
Kesenjangan spasial kelembagaan, Kecamatan Baruga, Ibu Marnia, kelompok tani aktif dan terorganisasi, penyuluhan berkala diakses secara rutin, lebih optimis dan berdaya menghadapi tantangan, hambatan lebih mudah diatasi bersama. Kecamatan Puwatu, Ibu Kota. Kesenjangan spasial kelembagaan, Kecamatan Baruga, Ibu Marnia, kelompok tani aktif dan terorganisir. Kedua, penyuluhan berkala diakses secara rutin. Ketiga, lebih optimis dan berdaya menghadapi tantangan. Keempat, hambatan lebih mudah diatasi bersama. Kecamatan Puwatu, Ibu Kalaben, kelompok tani tidak disebutkan secara eksplisit. Kedua, tidak menyebut adanya penyuluhan berkala. Ketiga, menanggung hambatan modal dan teknologi sendirian. Keempat, terisolasi secara institusional. Temuan baru atau analisis mendalam. Strategi dual purpose petani. Petani tidak memisahkan fungsi ketahanan pangan dan ekonomi secara kaku. Mereka menanam komoditas yang sekaligus bisa dimakan sendiri dan dijual di pasar. Ubi kayu, jagung, dan sayuran dipilih justru karena fleksibilitas ganda ini. Kelebihan produksi baru dijual setelah kebutuhan keluarga terpenuhi. Sistemetri informasi dan layanan penyuluhan spasi. Terdapat kesenjangan nyata distribusi pengetahuan teknis antar desa. Petani di Baruga mendapat penyuluhan berkala dari kelompok tani aktif lebih berdaya. Petani di Puwatu tidak menyebut penyuluhan tetapi menggunakan cara tradisional. Revitalitas pertanian belum merata secara geografis. Disorientasi subsistem hulu atau problem input versus daya beli. Paradoks kedua informan mengakui pemerintah memberi subsidi pupuk dan bibit, namun keduanya tetap mengeluhkan pupuk mahal dan modal terbatas. Ini menandakan kuota subsidi tidak mencukupi kebutuhan real lahan. Petani beli pupuk non-subsidi yang mahal atau distribusi bantuan belum menyentuh petani kecil secara merata. Temuan penelitian atau poin utama. Pertama, jagung sebagai komoditas unggulan ekonomi dan pangan. Jagung mendominasi pilihan kedua petani karena mudah dibudidayakan, nilai jual baik, dan fleksibel untuk konsumsi maupun dijual. Polanya mencerminkan keseimbangan antara fungsi ekonomi dan keamanan pangan rumah tangga. Kedua, kemajuan pertanian nyata namun belum merata. Dalam 5-10 tahun terakhir, ada perkembangan positif penyuluhan bantuan bibit dan peningkatan produktivitas sebagian petani. Namun kemajuan terlambat, cuaca tidak menentu, penurunan kesuburan tanah, dan biaya produksi tinggi. 3. Hambatan struktural menjadi faktor dominan. Keterbatasan modal, lahan sempit, teknologi tradisional, dan ketidakstabilan harga pasar merupakan hambatan utama. Tema ini memiliki frekuensi kemunculan tertinggi dalam analisis coding data. Keempat, pemerintah dan kelembagaan berdampak positif atau belum merata. Program subsidi pupuk, bibit unggul, dan penyuluhan dirasakan manfaatnya oleh kedua petani, namun kelembagaan atau kelompok tani belum terdistribusi merata atau kesenjangan nyata antara Baruga dan Puwatu. Harapan besar petani modern dan sejahtera. Kedua petani memiliki harapan besar, stabilitas harga panen, bantuan modal dan pupuk yang cukup, modernisasi alat pertanian, dan perhatian berkelanjutan dari pemerintah terhadap nasib pertanian. Diskusi atau implikasi kebijakan. Pertama, revitalisasi komoditas unggulan sebagai penggerak ekonomi. Jagung terbukti menjadi motor perekonomian lokal. Pengembangannya perlu melalui pendekatan rantai nilai atau value chain. Dari produksi, pengelolaan harga, pemasaran, agar petani tidak sekedar menjual hasil mentah dengan harga rendah. Kedua, hambatan struktural butuh solusi sistematik. Tidak cukup hanya meningkatkan produksi. Pembangunan pertanian harus memperbaiki sistem ekonomi pertanian secara menyeluruh. Akses pembiayaan mikro, asuransi pertanian, perlindungan harga hasil panen, dan mekanisme terjangkau. 3. Penguatan kelembagaan sebagai strategi kunci. Kelompok tani dan penyuluhan terbukti meningkatkan optimisme dan kapasitas petani atau kasus Baruga. Pemerintah perlu memperluas cakupan kelembagaan di seluruh kecamatan secara merata, termasuk Puwatu yang saat ini tertinggal. Keempat, modernisasi pertanian sebagai investasi jangka panjang.
Petani menyadari pentingnya teknologi modern. Modernisasi perlu dilakukan melalui subsidi atau sewa alat pertanian, digitalisasi info pertanian, penyuluhan berbasis teknologi, akses pembiayaan, dan pemasaran digital untuk menjangkau pasar lebih luas. Bab 4, yaitu kesimpulan. Sektor pertanian Sulawesi Tenggara masih menjadi sumber penghidupan utama petani, namun belum optimal mendukung kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan. Diperlukan revitalisasi komprehensi dan 4 aspek utama. Yang pertama yaitu penguatan nilai tambah komoditas unggul. Jagung, ubi kayu, sayuran sebagai komoditas utama perlu dikembangkan melalui pendekatan agribisnis, utuh dan hulu dan hilir. Tidak hanya memproduksi tapi juga mengelola dan pemasaran yang menghasilkan nilai tambah. Kedua, penyelesaian hambatan struktural. Modal, lahan, teknologi, dan pasar merupakan hambatan dominan. Diperlukan intervensi sistematik, kredit mikro pertanian, asuransi panen, stabilisasi harga, dan mekanisme pertanian terjangkau. Ketiga, pemerataan kelembagaan dan layanan penyuluhan. Kesenjangan spasi nyata antara Bargo dan Pembantu harus diatasi. Pemerintah perlu memastikan setiap wilayah memiliki kelompok tani aktif dan layanan penyuluhan yang terjangkau. Keempat, modernisasi sarana produksi pertanian. Petani membutuhkan akses alat pertanian modern, informasi digital, dan pemasaran berbasis teknologi. Ini merupakan investasi jangka panjang agar pertanian sutra kompetitif dan mensejahterakan petani. Are y'all ready? Hijau, hijau, hijau mania.